Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Asmi bersama dengan Josli Simeon akan menjelaskan mengenai penanaman modal asing di Indonesia. Apa itu penanaman modal asing? Penanaman modal asing atau disingkat PMA berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Penanaman modal asing adalah hanya meliputi modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang yang digunakan untuk menjalankan usaha di Indonesia. Unsur-unsur penanaman modal asing dalam definisi di atas dapat meliputi: yang pertama, dilakukan secara langsung, artinya investor secara langsung menanggung semua risiko yang akan dialami dari penanaman modal tersebut. Yang kedua, menurut undang-undang, artinya bahwa modal asing yang diinvestasikan di Indonesia oleh investor asing harus didasarkan pada substansi, prosedur, dan syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Yang ketiga, digunakan untuk menjalankan usaha di Indonesia. Artinya, modal yang ditanamkan oleh investor asing digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia yang harus berstatus badan hukum. Perkenalkan, nama saya Josli Simeon SK, MPM 1840501039. Ya, saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban dalam penanaman modal asing. Hak dan kewajiban penanaman modal, khususnya penanam modal asing, telah ditentukan dalam pasal 8, pasal 10, pasal 14, pasal 15, dan pasal 18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Hak investor asing itu sebagai berikut. 1. Mengalihkan aset yang dimiliki kepada pihak yang diinginkannya. Yang kedua, melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing antara lain terhadap 1. Modal, 2. Keuntungan, bunga bank, dividen, dan pendapatan lain. 3. Dana-dana yang diperlukan untuk pembelian bahan penolong, barang setengah jadi atau barang jadi, serta penggantian barang modal dalam rangka untuk melindungi kelangsungan hidup penanaman modal. Selanjutnya yang 4, kompensasi atas kerugian, kompensasi atas pengambilan alih hasil penjualan aset. Hak ini mengukur kewenangan pemerintah untuk 1. Memberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pelaporan pelaksanaan transfer dana. Hak pelayanan, mendapatkan kepastian hak, hukum, dan perlindungan. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankan. Sedangkan kewajiban penanaman modal, khususnya investor asing, telah ditentukan dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, yaitu 1. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. 2. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. 3. Memberi laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal. 4. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal. 5. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya, proses penanaman modal asing. Proses penanaman modal asing itu sendiri berlangsung dalam beberapa tahap. Yang pertama, tahap persiapan. Dalam tahap ini dilakukan pengajuan permohonan kepada BPKM mengenai rencana penanaman modal asing. Biasanya tahap persiapan ini berlangsung selama 4 hingga 7 hari. Yang kedua, tahap konstruksi. Tahap konstruksi yang biasa juga disebut sebagai tahap realisasi terjadi setelah melakukan pengajuan dan disetujui. Di tahap inilah akan didirikan perusahaan atau PT PMA. Tahap ini juga bisa dikatakan cukup rumit karena ada beberapa banyak hal yang harus diurus. Yang ketiga, tahap pengoperasian atau produksi. Pada tahap ini diperlukan pengajuan permohonan izin usaha tetap. Dokumen-dokumen yang sudah diserahkan di tahap kedua harus diserahkan ke BKPM. Jika BKPM mengabulkan, maka akan mendapatkan izin usaha tetap dan mulai bisa mengoperasikan
perusahaan tersebut. Baiklah, saya lanjut. Prosedur pendirian PMA itu ada memenuhi syarat. Pada prinsipnya ada 3 syarat yang dibutuhkan, yaitu adanya akta pendirian PT, surat keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai pengesahan Badan Hukum PT dan NPWP perusahaan. Selanjutnya, mengajukan permohonan perizinan. Semua perizinan akan diajukan ke BPKM. Terdaftar formulir permohonan yang bisa diisi sesuai data informasi yang benar. Selanjutnya itu melengkapi data, dokumen legalitas badan hukum dan legalitas tempat kedudukan. Selanjutnya itu verifikasi, biasanya dibutuhkan waktu kurang lebih 1 minggu dari pengumpulan dokumen hingga hasil verifikasi dikeluarkan. Selanjutnya itu ada hasil verifikasi, itu ditolak atau juga dikabulkan. Habis itu laporan kegiatan penanaman modal, LKPM. Laporan yang memuat proses perkembangan penanaman modal. Dalam laporan ini juga termuat masalah apa saja yang dialami oleh perusahaan. Setiap PT PMA yang telah mendapat pendaftaran penanaman modal atau izin usaha wajib menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM secara berkala kepada Kepala BKPM. Apabila PT PMA tidak menyampaikan kewajiban penyampaian LKPM, maka PT PMA dapat dikenakan sanksi administratif, diantaranya pencabutan kegiatan usaha atau fasilitas penanaman modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal. Badan yang berwenang melakukan pengawasan terhadap PMA berdasarkan pasal 27 Undang-Undang Penanaman Modal, maka pemerintah mengkoordinasi kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antar instansi pemerintah dengan Bank Indonesia, antar instansi pemerintah dengan pemerintah daerah. Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal ini dilakukan oleh Badan Kepala Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. BKPM merupakan lembaga independen non-departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.